Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Pertandingan Indonesia versus Bahrain untuk mempertahankan asa menuju ke Piala Dunia 2026 sedang berlangsung. Indonesia sementara unggul 1-0 atas Bahrain di babak pertama dan kedua. Suasana nonton bareng di sejumlah daerah di tanah air ramai. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana euforia nonton bareng di Yogyakarta. Sudah ada rekan kami Arga Dumadi. Arga, silahkan laporan Anda. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di salah satu titik tempat nobar atau nonton bareng pertandingan timnas melawan Bahrain yang bisa dikatakan sebagai pertarungan hidup dan mati. Ini adalah suasana dari lokasi nobar tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di CW Coffee and Eatery. Ini merupakan salah satu tempat nongkrongnya anak-anak muda yang buka 24 jam di kawasan Setoran, dan ini ramai sekali pemirsa, dapat Anda saksikan. Ini jumlah kursinya sudah banyak kalau kami bisa menggambarkan kepada Anda, tapi jumlah kursi yang banyak ini pun tampaknya tidak mampu menampung antusiasme dari para pendukung timnas pada malam hari ini, karena semakin malam ini semakin ramai dan banyak juga ini para pendukung yang mereka sampai tidak kebagian kursi di lokasi ini, sampai mereka rela begitu pemirsa untuk duduk di tanah, di bebatuan yang ada di sini juga untuk mendukung timnas. Kami tadi sempat juga ngobrol sedikit dengan beberapa pendukung, katanya mereka cukup antusias dengan penampilan dari timnas pada malam hari ini, karena sejauh ini masih positif begitu kalau dari sudut pandang mereka. Mereka pun berharap ada yang sudah puas bila menang 1-0 saja, tapi ada juga yang menginginkan supaya ini bisa 2-0 begitu, bisa mengalahkan Bahrain, dan pastinya adalah bisa memastikan posisi Indonesia ini di peringkat keempat di klasmen atau juga di grup C ini sendiri, sehingga memungkinkan Indonesia untuk maju untuk bertarung lagi dan masih memiliki kesempatan untuk bertanding menjadi perwakilan dari salah satu negara Asia dalam Piala Dunia mendatang. Dan ini antusiasme dari para penonton demikian luar biasa, walaupun mungkin di sini tidak ada yang membawa alat musik ataupun juga semacam drum begitu, namun ini suara-suara gemuruh ini terus mewarnai pertandingan yang berlangsung dari pukul 20.45 tadi ini. Sorak-sorai. Nah, ini bisa Anda dengarkan sendiri pemirsa bagaimana mereka bersorak ketika ini bola sudah mulai mengarah ke gawang tim lawan atau tim Bahrain dibawa oleh timnas, dan kemudian juga ada sorak-sorai kekecewaan juga ketika pada akhirnya timnas ini gagal untuk membawa bola ini menuju ke gawang. Dan ini semakin malam suasananya semakin ramai, di mana tadi pertandingan dimulai sejak pukul 20.45, namun lokasi ini sudah mulai ramai sejak pukul 20 tadi. Ya, dan ada tepukan juga ini tadi. Ya, ini adalah wujud antusiasme dari para pendukung timnas ini ya, yang begitu senang karena setidaknya tidak ada gol yang masuk ke dalam gawang timnas ini. Dan ini merupakan detik-detik penentuan juga, mengingat bahwa untuk babak kedua ini sudah menuju akhir dan Indonesia ini masih unggul 1-0 dari tendangan yang berhasil dilancarkan pada menit ke-24 tadi. Ya, dan ini tampaknya juga para pendukung yang ada di sini ini mereka sambil deg-degan juga ya, ini menyaksikan pertandingan ini, mata mereka tidak dapat berpaling dari layar. Bahkan ini ada juga pendukung yang duduknya cukup jauh dari layar, mereka membuka laptop yang mereka bawa sendiri, menyaksikan pertandingan dari laptop mereka di meja mereka. Ya, dan ini antusiasme mereka, sorak-sorai mereka, ini bisa Anda dengarkan dan juga rasakan dari rumah Anda, pemirsa. Ya, ini ya, dan mereka tadi sempat juga berdiri dan ini duduk kembali karena ternyata memang timnas belum bisa kembali memasukkan gol ke dalam gawang. Ya, dan ini adalah para pendukung timnas yang memang kalau bisa kami gambarkan kepada Anda, tampaknya ini didominasi juga oleh kaum muda begitu ya, yang mereka memang masih sangat semangat sekali mendukung timnas Indonesia atau Garuda Indonesia untuk dapat lolos ke babak selanjutnya. Ya, dan ini sorak-sorai tampaknya masih belum berakhir pemirsa, dan juga masih akan bertahan hingga nanti ini peluit dari wasit akan menentukan bahwa pertandingan ini berakhir gitu. Dan kami tadi juga sempat mendengar ada juga yang berharap kalau bisa 3-0 begitu, karena memang sebelumnya dengan Bahrain sendiri ini
timnas Indonesia harus menanggung pertandingan seri yaitu 2-2 dan sekali ini merupakan langkah terakhir untuk membalas dendam dan juga untuk maju ke babak selanjutnya. Kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda Arga Dumadi dari Yogyakarta. Selamat malam, selamat kembali menyaksikan. Dan pemirsa, tidak hanya di tanah air, masyarakat Indonesia di Doha, Qatar juga menggelar nonton bareng pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain. Lalu bagaimana keseruannya? Kita sudah kembali terhubung dengan rekan Chelsea Gil langsung dari Doha. Chelsea, bagaimana keseruan nobar di sana? Ya, selamat malam para pemirsa TV One. Saat ini saya sudah berada di Kono Restoran, di mana kita sedang menonton timnas Indonesia melawan Bahrain. Dan acara ini juga dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia Qatar, yaitu adalah Bapak Ridwan Hasan beserta dengan stafnya. Di mana Bapak Ridwan Hasan juga memberikan dukungan kepada masyarakat Indonesia di Qatar untuk terus mendukung timnas Indonesia. Dan timnas Indonesia sebenarnya telah menghadapi Bahrain pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober yang kita tahu dengan skor 2-2 yaitu imbang. Dan masyarakat Indonesia di Qatar terus berharap untuk kali ini Indonesia bisa menang melawan Bahrain yang sedang berjalan pertandingannya di GBK Senayan Indonesia. Dan juga di hari ini kita melakukan acara buka puasa bersama dengan masyarakat Indonesia di Qatar yang bisa kita lihat secara langsung. Di belakang saya sudah banyak sekali supporter Indonesia yang terus mendukung timnas Indonesia. Dengan mereka berharap dengan dukungan penuh dari supporter baik di tanah air maupun di perantauan, harapan besar tetap ada agar timnas Indonesia dapat terus berkembang dan meraih hasil terbaik dalam pertandingan hari ini melawan Indonesia melawan Bahrain. Dari Qatar, saya Chelsea melaporkan langsung dari Qatar. Terima kasih. Kembali studio. Terima kasih atas laporan langsung Anda dari Qatar. Selamat malam waktu Jakarta. Dan pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk berdialog dengan Bung Opan yang masih nobar dari daerah Menteng, Jakarta Pusat. Bung Opan. Ya, selamat malam. Selamat malam. Bung Opan. Ya. Ini kalau kita lihat tadi sudah ada beberapa kali kesempatan Indonesia untuk kembali mencetakkan gol, namun gagal. Menurut Anda seperti apa nih? Betul. Kita sangat sayangkan ya, ada 2 kesempatan emas, peluang emas yang sangat terbuka. Salah satunya tadi dari Marcelino Ferdinand dan kemudian dari pemain pengganti Reiners. Sayang sekali peluang yang sudah sangat terbuka itu masih gagal dikonversikan menjadi gol. Ini dia perbedaan kelas antara Ole, Reiners dan juga Marcelino Ferdinand tersaji malam ini. Sekaligus menunjukkan bahwa kelas seorang Ole Romeni memang jauh berbeda. Dan kita butuh anak-anak Indonesia di belahan manapun di bumi ini, anak-anak yang memang punya darah Indonesia, yang berkeinginan untuk menambah kualitas daripada tim Indonesia ini seperti Ole. Sayang sekali, dan saat ini ada tambahan waktu 4 menit, tersisa 1 menit lagi. Rizky Ridho kembali bisa siap-siap untuk masuk, untuk menuntaskan misinya, memberikan 3 poin yang sangat-sangat penting untuk bisa menjaga asa Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Baik, Bung Opan, lalu bagaimana menurut Anda pertandingan sejauh ini? Apakah terlihat stamina pemain kita sudah mulai menurun? Ya, sepakat sekali. Terbukti dari begitu banyaknya pemain Indonesia mulai bertumbangan, mengalami cedera. Ini membuktikan bahwa tensi pertandingan terutama di babak kedua ini semakin meninggi, semakin panas. Bahrain tentu dituntut untuk bisa melahirkan gol balasan, sementara di satu sisi Indonesia dituntut untuk bisa mempertahankan kemenangan. Tinggal beberapa detik lagi, mudah-mudahan wasit tidak menambah lagi tambahan waktu. Ya, ada handball di kotak penalti Indonesia tadi, membuat peluang dari Bahrain kembali terbuang, dan kita tinggal menghitung detik. Ya, jelas sebuah handball harusnya mendapatkan kartu ya, karena handball yang disengaja tadi.
Ya, tinggal beberapa detik lagi, Zinka. Kita berharap tragedi yang terjadi di Bahrain tidak terjadi di GBK, di mana saat itu wasit menambah waktu bermain sangat panjang sampai 19 menit dari waktu normal, sehingga pada saat itu Bahrain memiliki kesempatan untuk menyamakan kedudukan, padahal saat itu mereka sudah tertinggal 2-1 dari Indonesia. Ya, semua penonton di GBK mulai berteriak agar pemain atau agar wasit segera mengakhiri jalannya pertandingan, karena memang sejatinya tambahan waktu hanya 4 menit, dan saat ini sudah memasuki menit ke-6. Sudah lebih dari 2 menit tambahan waktu. Ayo wasit, segera tiup peluitnya. Waktu sudah harus berakhir. Indonesia unggul. Ya, oh, belum juga berakhir. Ya, mudah-mudahan pemain-pemain kita tidak terpancing, tetap bermain tenang, tetap menyelesaikan permainan, jangan terbawa oleh kontroversi tambahan waktu ini. Petik pelajaran yang telah kita alami di Bahrain di pertandingan pertama tahun lalu. Terus bermain. Tambahan waktu sudah lebih dari 2 menit. Dari 4 menit yang diberikan oleh wasit. Ya, lemparan ke dalam bagi Indonesia. Tepat di pojok daerah pertahanan dari Bahrain. Mudah-mudahan Indonesia, ya, ini yang kita butuhkan. Terus membuang-buang waktu. Wow, belum juga berakhir. Sudah 7 menit tambahan waktu. Padahal seharusnya hanya 4 menit. Memang tadi waktu sempat terbuang saat Marcelino Ferdinand mendapatkan perawatan. Tapi dari catatan kita tidak seharusnya selama ini, ya. Ini yang kita khawatirkan, adanya hal-hal non-teknis. Mudah-mudahan saja ini hanya perasaan kita saja. Ayo wasit. Ya, saya bisa lemparan ke bagi Indonesia sekarang. Wasit. Ayo, tolong. Oke pemirsa, waktu sudah dihentikan sementara. Para pemain timnas Indonesia bisa beristirahat sejenak untuk mengembalikan energi, stamina. Tentunya kami akan kembali mengajak Anda untuk melihat situasi langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda, para supporter menunjukkan kebahagiaan atas hasil sementara yang memang terlihat Indonesia unggul 1-0 dibandingkan Bahrain. Walaupun memang tadi sempat diulur waktu pertandingan lebih dari yang ditentukan, namun sementara ini Indonesia masih unggul 1-0 dengan terlihat para pemain berusaha untuk menjaga permainan untuk tetap unggul, menjaga stamina, mengulur bola agar tidak mendekati daerah pertahanan timnas Indonesia. Tentunya beberapa pemain sudah terlihat berupaya semaksimal mungkin dengan kita lihat upaya dari striker oleh Romni yang berkali-kali berusaha untuk mencetakkan gol kembali. Supporter mensorak-sorak bahagia, menyuarakan dukungan mereka kepada timnas Indonesia untuk menang dalam pertandingan malam hari ini melawan Bahrain. Yang tentunya ini adalah permainan antara hidup dan mati bagi Indonesia untuk mengamankan posisi mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Para pemain terlihat sudah ada yang berganti, di mana pemain-pemain baru seperti Sandy Walsh, Eliano Reinders, dan Ricky Kambuaya yang dimasukkan ke dalam permainan malam hari ini. Dan saat ini yang Anda saksikan di layar televisi Anda ini adalah kondisi nonton bareng dari Makassar. Maksud kami dari Yogyakarta, pemirsa. Terlihat memang bangku-bangku sudah terpenuhi sejak sore hari. Dan saat ini beginilah situasi nonton bareng yang ada di Surabaya. Di mana memang tempat nonton bareng ini, pemirsa, dilaksanakan di sebuah masjid. Sehingga memang seperti yang Anda lihat, banyak supporter yang datang tidak hanya dalam balutan baju-baju ibadah, namun juga mereka mengajak keluarga. Seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda, banyak sekali anak kecil yang kemudian bermain sambil menyaksikan tentunya pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain malam hari ini. Terlihat juga, pemirsa, memang beberapa supporter masih menyaksikan dengan serius pertandingan malam hari ini. Berharap Indonesia dapat memenangkan pertandingan melawan Bahrain. Dan sekali lagi mengamankan posisi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia unggul, pemirsa, 1-0. Dengan upaya maksimal dari para pemain untuk mengulur bola, mengamankan wilayah pertahanan Timnas Indonesia, dan berupaya semaksimal mungkin untuk kembali mencetak gol. Gol pertama disumbangkan oleh Romani. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan reporter Farah Manilah di Surabaya. Halo. Farah, bagaimana euforia permainan Timnas Indonesia? Apakah sampai ke supporter di Surabaya? Apakah supporter ini terlihat masih bersemangat? Ya, Zinka dan juga pemirsa, memang Anda bisa melihat tadi, juga bisa menyaksikan bagaimana supporter dari Timnas Indonesia yang sedang nobar di Masjid Al-Akbar Surabaya ini masih terus bertahan, pemirsa, setelah melihat tadi Indonesia berhasil mencetak gol 1-0 atas Bahrain, yang mana ini berarti menjadi sebuah keunggulan tersendiri bagi negara Indonesia dan tetap berada di posisi ketiga, peringkat ketiga, namun dengan poin bertambah menjadi 9, begitu ya pemirsa, sehingga ini cukup membuat potensi dan kesempatan baru, pemirsa, untuk Timnas Indonesia. Siapa tahu ke depan ini bisa bermain dalam putaran keempat dalam kualifikasi Piala Dunia, dan kemudian bukan tidak mungkin juga, Zinki dan juga pemirsa, ini Timnas Indonesia berhasil lolos sehingga bisa bertanding dalam Piala Dunia 2026. Dan Anda bisa saksikan juga, pemirsa, sampai saat ini meski sudah banyak yang memang kemudian kembali ke rumah begitu ya, mengingat jam juga sudah cukup larut, tapi juga masih banyak juga penonton yang masih bertahan untuk menyaksikan sampai akhir, sampai benar-benar selesai. Demikian, Zinka, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Farah Manila atas laporan langsung Anda dari Surabaya, Jawa Timur. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan situasi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Haidar Faisal langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Faisal, bagaimana suasana nonton bareng di sana? Ya, Zinka dan juga pemirsa, saat ini saya mengabarkan langsung dari titik nonton bareng di area Stadion Utama Gelora Bung Karno di daerah pelatarannya. Dan memang tadi kita sudah mengetahui hasilnya bahwa Indonesia berhasil menang 1-0 secara dramatis melalui gol oleh Romani di menit 24 dan membawa hasil positif 3 poin untuk Timnas Indonesia. Dan saat ini para supporter seperti seakan menggila. Pemirsa bisa lihat mungkin di layar kaca Anda, ditampilkan oleh
juru kamera Ahmad Budiman. Di sana ramai sekali supporter timnas Indonesia yang tengah merayakan dengan membakar flare-flare juga begitu, dengan tertib tentunya. Dan itu menunjukkan betapa antusiasme supporter timnas Indonesia merayakan kemenangan timnas Indonesia. Dan saya akan coba berbincang dengan salah satu, saya sedikit emosional di sini. Saya akan berbincang dengan salah satu supporter timnas Indonesia di sini. Halo Pak, namanya siapa? Wayan Sumartika. Pak Wayan Sumartika, asal mana Pak? Dari mana? Saya dari Bali, ini anak saya. Dari Bali, Kevin. Kevin, Iya. dari Bali. Jauh-jauh ke Bali hanya untuk menonton pertandingan ini Pak? Benar. Kenapa Pak kalau boleh tahu Pak? Jujur selain kami datang ke sini memberikan doa, ternyata apa yang kami lakukan dengan susah payah, cari tiket pun mahal, dan balik pun kami besok sangat susah tiket karena terbentur hari nyepi. Berkat doa dan tulus, Indonesia menang, dan saya semangat Indonesia akan bergulat di dalam kejuaraan Piala Dunia. Oke, mantap. Adiknya Kevin, tadi nonton langsung di stadion atau nobar? Langsung nonton di stadionnya. Nonton di stadion. Iya. Gimana merasakan euforia dari Pertama kali ke stadion, teriak-teriaknya penontonnya sangat antusias dan semangat. Ya. Tadi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga Sukses. kita semua diberikan Sukses, TV One. keberhasilan juga. Baik. Timnas Indonesia juga. Oke, TV One, Ya, hati-hati di jalan Bapak. Ya, pemirsa, itulah tadi salah satu supporter yang saya ajak berbincang. Memang sangat-sangat senang dengan kemenangan timnas Indonesia. Dan tidak hanya Pak Wayan saja, tapi juga mungkin pemirsa bisa lihat bahwa semua supporter timnas Indonesia yang hadir di sini, yang hendak akan pulang ke rumahnya masing-masing, akan pulang dengan perasaan yang sangat gembira, yang sangat haru dan juga bangga karena pada akhirnya timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin melawan timnas Bahrain. Dan tentu ini akan menjadi bekal yang sangat penting bagi timnas Indonesia untuk melakoni laga-laga selanjutnya. Masih ada dua laga lagi pemirsa, menghadapi Cina dan juga menghadapi Jepang. Tapi dengan kemenangan ini tentu akan menjadi bekal yang sangat-sangat baik bagi timnas Indonesia untuk dari segi mental maupun kekompakan para pemainnya. Dan saya akan coba berbincang dengan supporter-supporter juga di sini. Saya akan coba ajak berbincang lagi para supporter. Ini ada supporter cewek pemirsa, saya akan coba ajak berbincang dengan supporter timnas Indonesia yang cantik-cantik. Ayo Mbak, sini boleh. Namanya siapa Mbak? Namanya siapa? Ayo Mbak. Nina. Mbak Nina. Iya. Tadi nonton langsung atau di sini? Titik nobar. Nobar ya? Iya. Bagaimana walaupun tidak secara langsung ke stadion, tapi Mbak bagaimana merasakan atmosfer nonton bareng tadi Mbak? Meriah sekali ya Mbak ya? Iya, meriah. Tadi gimana saat Oleh Romeni mencetak gol? Apa yang Mbak rasakan? Gimana? Senang aja. Senang ya? Iya. Harapannya Mbak untuk timnas Indonesia? Ya, semoga makin lama harus. Lolos ke Piala Dunia. Iya, harus pokoknya. Harus ke Piala Dunia. Amin. Baik, terima kasih Mbak. Berbagai macam supporter pemirsa tumpah ruah di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, baik yang lanjut usia, anak muda, anak-anak, laki-laki, perempuan, semuanya tumpah ruah di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini untuk mendoakan timnas Indonesia berlaga. Dan tadi hasilnya juga kita sudah ketahui bersama bahwa timnas Indonesia akhirnya menang 1-0 melawan Bahrain. Gimana perasaannya Mas? Senang banget Bang, gila gacor. Gila, senang banget. Ya gimana dari sebelumnya kan kita kalah kan. Nah, dengan hasil yang sekarang tuh benar-benar senang banget. Indonesia! Indonesia, 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 Indonesia. Gacor Kang, gacor. Manu. Terima kasih, hati-hati di jalan pulangnya. Pemirsa sangat-sangat emosional. Saya harap Zinka dan semua orang yang ada di layar kaca bisa hadir secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan merasakan langsung bagaimana atmosfer di sini. Ini sangat-sangat berharga karena untuk pertama kali ini Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang bisa melaju sejauh ini di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tentu ini akan menjadi sejarah baru bagi timnas Indonesia dan
tentunya tidak hanya dan tentunya tidak hanya puas di sini, kita harap Indonesia masih bisa meraih poin-poin selanjutnya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. TV1 emang di hati. Sini, Bang. Sini. Selanjutnya kita akan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga. Bagaimana tanggapan Abang? Prediksi mungkin ke depan, Bang? Saya 100% pasti Indonesia menang, Bang. Menang ya pasti? Iya, pasti. Optimis. Optimis, saya sangat optimis. Ya. Oke. Mantap. Thank you. Wah, luar biasa sekali Zinka dan juga pemirsa. Kalau saya explore, ini tidak akan selesai satu malam, Zinka. Karena antusiasmenya, saya rasa ini tidak akan padam sampai beberapa waktu ke depan. Jadi mungkin untuk saat ini, Zinka silakan ke studio. Silakan kalau ada yang mau ditanya, Zinka. Ini Indonesia, this is Indonesia. Mungkin boleh ditarik lagi nih supporternya yang terlihat masih sangat bahagia atas kemenangan Indonesia melawan Bahrain. Bagaimana harapan ke depannya? Nyanyi dong, Bang. Kita harus menang. Kalimantan mendukung. Adi namanya siapa? Sini. Adi namanya siapa? Arkenzi Rafa. Arkenzi. Tadi nonton langsung di stadion atau di sini? Nobar? Saya nonton di sini. Gimana tadi tanggapannya? Seru banget kan? Seru. Tadi pas oleh Romani golin, gimana reaksinya Arkenzi? Nangis. Mantap sekali. Harapannya mungkin buat Indonesia ke depan gimana? Akan juara Piala Dunia. Wih, cita-cita yang sangat besar. Amin. Nge-chance dong, Bang, nge-chance. Mau diwawancara nih, Bang. Nyanyi dulu, nge-chance dulu. Mana chance-nya ini? Ibu dari Kalimantan? Kalimantan, Jojo ke sini. Kalimantan Tengah. Iya. Jojo ke sini untuk Iya, siap. Kenapa Ibu? Kenapa? Memang senang bola. Tidak sia-sia ya, Bu, ya, Jojo Kalimantan. Ya, walaupun nggak dapat tiket. Iya. Bayarkan ya, Bu, ya. Bayarkan dengan menang 3 poin. Dari Bima, Bang. Luar biasa. Jauh dari Bima. Ya, semangat Bima. Iya, dari Bima, Pak. Dari Bima. Dari Bima, kota Bima, Pak. Semangat. NTB, Nusa Tenggara Barat. Lihat pertandingan. Kalau untuk pertandingannya sih, Namanya siapa? Wahyu, Pak. Wahyu. Mas Wahyu gimana dari Bima nih, pemirsa? Gimana tadi melihat pertandingan? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Startingnya ya, semoga ke depannya lebih baik lagi. Kita masih ada sisa 2 laga nih ya, melawan Cina dan juga melawan Jepang. Gimana tanggapannya? Optimisnya harus menang lagi, Pak, biar masuk ke Piala Dunia. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Namanya siapa? Fasya. Nama saya Fasal, sama kita hampir sama. Gimana Fasya? Tadi melihat pertandingan, seneng nggak? Ya, senang sih. Kenapa senang? Kenapa senang? Ya, senang. Karena? Ya, menang lah pokoknya. Menang. Dan lalu ada pertanyaan. Apa? Di manakah Hamzah Ali yang baru diganti tadi? Dia berada di mobil dan dia menangis. Bisa aja. Oke. Baik. Oke, Fasal. Kamu dari mana? Fasal. Dari Jakarta. Gimana tadi? Seneng nggak? Senang. Ya. Oke, harapannya gimana? Indonesia? Harapannya Indonesia harus ke Piala Dunia. Oke, mantap. Baik, terima kasih Haidar Fasal atas laporan langsung Anda. Saya lihat Anda begitu emosional ya, nonton bareng melihat reaksi masyarakat. Timnas Indonesia menang 1-0. Terima kasih banyak Haidar Fasal atas laporan langsung Anda. Selamat kembali menikmati euforia kemenangan. Pemirsa, usai jeda, Breaking News TV One akan kembali bersama dengan Bagus Priambodo. Sesaat lagi.